Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fadilah semuanya, berjumpa lagi dengan saya Faiz Lehan Irfan dalam podcast Fadilah. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema yakni beretika dalam bermedia sosial. Namun sebelum itu, marilah kita simak penjelasan ilustrasi berikut ini. Nah, teman-teman, kita telah menyaksikan ilustrasi yang tadi telah ditayangkan. Namun saya tidak sendiri dalam menjelaskan apa itu dampak dari etika bermedia sosial. Di samping kiri saya telah hadir seorang ustadz kita, yakni Ustadz Anhar Chania. Baik Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz terhadap ilustrasi yang telah sama-sama kita saksikan tadi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Faiz yang telah menyediakan waktunya untuk saya. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal jariah. Sahabat podcast Fadilah yang berbahagia, video yang telah kita saksikan bersama tadi adalah video dampak negatif daripada media sosial. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya media sosial itu ibarat pisau bermata dua.
Di satu sisi dia mempunyai manfaat, di sisi lain bisa melukai kita. Artinya apa? Bahwasanya perkembangan media sosial ini mempunyai efek negatif dan mempunyai efek positif. Untuk itu masyarakat perlu diberikan edukasi tentang bagaimana etika bermedia sosial menurut pandangan agama Islam. Sahabat podcast Fadilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, etika yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita ketika bersosial dengan orang lain, baik di media sosial ataupun di dunia nyata, adalah jangan asal sharing. Jangan asal sharing sebelum kita meneliti secara pasti kebenaran berita yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka telitilah berita itu dengan sebaik-baiknya, supaya kamu tidak menimpakan musibah kepada kaum yang lain dikarenakan kamu tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, sehingga itu menyebabkanmu menyesal melakukan perbuatan itu. Jadi sebelum kita menyebar suatu konten atau membagikan suatu konten, kita terlebih dahulu cek, pastikan bahwasanya konten yang kita bagikan itu bukan berita hoax atau berita yang bersifat kebohongan. Jadi sahabat podcast Fadilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah jangan asal sharing. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Wa kafa bil mar'i kadziban ayyuhdasa bikulli ma sami." Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta apabila dia menceritakan semua apa yang ia dengar. Maksud hadis ini adalah seseorang itu sudah layak dikatakan pembohong apabila dia menyebarkan semua berita yang ia dapatkan tanpa mengklarifikasi kebenarannya. Karena dalam agama Islam kita menyebarkan berita itu harus sesuai dengan fakta. Itu yang pertama, jangan asal sharing. Yang kedua, di media sosial kita jangan menggunakan kata-kata kotor atau maki-makian, karena ini secara hukum pidana juga, Undang-Undang ITE ini telah menyalahi hukum. Seperti di pasal 27 ayat yang ketiga, bahwasanya kita dilarang mendistribusikan atau mentransmisikan berita yang mengandung penghinaan atau caci maki. Dan agama Islam sangat melarang ini, apalagi yang kita caci maki atau yang kita komentari suatu konten itu adalah seorang muslim. Baginda Rasulullah bersabda, "Sibabul mu'min fasikun wa qitaluhu kufrun." Menghina sesama muslim itu bisa dikatakan fasik dan membunuhnya dijatuhkan menjadi kafir. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, etika bermedia sosial adalah bahwasanya dilarang mengunggah konten yang berbau sara dan pornografi, karena ini bisa merusak generasi bangsa dan ini bisa membahayakan diri sendiri. Baik Ustadz, saya ada pertanyaan nih. Ya. Bagaimana sikap Ustadz terhadap teman-teman kita, sebagian misalnya teman kita itu tidak mengenal kita, baru pertama kali kenal, tapi dia ingin menanyakan kita agama kita apa. Misal ada teman saya yang non muslim, saya muslim, kemudian dia bertanya, apa agamamu? Saya menjawabnya, agama saya muslim. Tapi ada sebagian teman-teman saya yang lain, dia bertanya, apa agamamu? Kok nanya agama, itu tidak sopan, kata teman-teman saya yang di luar sana. Kamu udah nggak sopan sama orang bertanya tentang agama. Jadi bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang menanyakan agama kepada kita? Ya. Jadi kita perlu bertanya kepada orang lain tentang identitasnya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa
menjaga satu dengan yang lain. Dengan mengetahui agama seseorang itu, nanti kita bisa bicara yang sesuai dengan agama dia. Jadi dikhawatirkan karena kita tidak tahu agamanya apa, kita membahas suatu ajaran kita yang bertentangan dengan ajarannya, itu bisa merusak persaudaraan. Jadi memang identitas itu perlu dipertanyakan. Dan satu lagi pesan saya kepada sahabat podcast Fadilah, bahwasanya sekali lagi banyak terjadi ya, yaitu mencuri hasil karya orang lain. Banyak diantara sebagian orang ya, penggiat media sosial mencuri karya orang lain lalu dia mengatakan itu adalah karyanya. Yang seperti ini adalah kasus yang dosanya sangat besar dalam agama Islam. Karena baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Manidda'a ma laisa lahu falaisa minna." Barang siapa yang mengaku-ngaku yang bukan miliknya, falyataba'a maq'adahu finnar. Silakan ambil tempatnya api neraka. Allah SWT dan Rasulnya mengancam orang-orang yang mengaku suatu karya orang, dia mengaku itu adalah karyanya. Allah sangat mengancam dan Rasulnya. Bahkan disebutkan falyatabawa maq'adahu finnar. Maka kita tidak boleh mengatasnamakan karya orang lain menjadi karya kita sendiri. Nah, baik teman-teman podcast Fadilah, itulah penjelasan singkat dari narasumber kita tentang etika bermedia sosial. Semoga pembahasan pada kesempatan podcast kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya sebagai pembawa acara podcast ini dan Ustaz Anhar sebagai narasumber. Kami akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.